Indonesia memasuki tahun 2025 dengan pertumbuhan ekonomi yang stagnan di angka 5%. Kemudian baru-baru ini Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan postur APBN yang ternyata mengalami defisit dalam 2 bulan di awal tahun 2025 ini. Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada perekonomian Indonesia akan saya bicarakan bersama dengan Fitra Faisal, Faculty Member Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Fitra. Selamat malam Mbak Saja. Pak Fitra, saya mau memulai dari apa yang sedang ramai pada pekan ini, yaitu pernyataan Sri Mulyani yang mengatakan bahwa APBN kita defisit hingga 30-an triliun rupiah. Walaupun dikatakan bahwa defisit itu masih dalam postur atau proyeksi postur APBN di 2025. Namun bagaimana kita menyikapi hal ini? Ya, jadi ada banyak sekali yang interplaying ya di antara defisit kemarin. Yang pertama adalah tentunya yang paling besar adalah Cortex ya. Cortex ini kemudian menjatuhkan tax collection system kita sepanjang bulan Januari sehingga harus anjlok puluhan persen ya. Tercatat kalau tidak salah bisa 41-42% di bulan Januari saja. Nah, sudah lebih membaik di bulan Februari sehingga all in all meskipun tetap pajaknya jatuh ya revenue-nya eh, dari sisi pajak, tapi tidak separah bulan Januari. Jadi kita masih melihat tetap minus 30%, tapi sudah ada perbaikan lah. Nah, saya rasa ini salah satunya kontributor terbesarnya memang dari Cortex. Di sisi yang lain, tentu kita juga harus sadar bahwa memang dari sisi eh, sektor formal terutama, yaitu memang tidak dalam keadaan yang sangat baik ya. Kalau kita lihat misalnya dari PPH 21 ya misalnya ya, itu juga dalam keadaan yang bukan menanjak malah turun ya. Nah, PPH 21 ini kan salah satu indikator dari sektor formal ya. Jadi ketika sektor formalnya jatuh ya ditandai oleh PPH 21 yang juga anjlok ya berdasarkan pengumuman APBN kita, ya itu artinya kesempatan kerja di sektor formal juga semakin terbatas. Nah, oleh karenanya kita juga bisa melihat kalau sektor formal terbatas, banyak yang keluar ya dari pekerjaan di sektor formal. Mungkin mereka masih bisa masuk ke sektor informal, tapi dengan daya dukung dan daya beli yang mungkin tidak terlalu besar sebagaimana yang sebelumnya, gitu kan. Nah, kalau dari sisi defisit, memang tadi Bu Sri Mulyani juga sempat menyampaikan bahwa belanja di tahun ini memang sudah digas, di front load gitu kan, karena memang ada beberapa prioritas pembangunan di awal tahun. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan tahun lalu, pengeluaran di tahun ini, Januari Februari, itu tidak lebih besar ya dibandingkan di tahun lalu. Yang menyebabkan terjadi defisit adalah karena memang penerimaan negara dari sisi pajak itu memang anjlok gitu kan. Kalau kita lihat penerimaan negara secara umum anjlok 20% secara year on year. Nah ini yang kemudian harus menjadi kewaspadaan gitu kan. Sehingga ke depan tentunya daya cengkram APBN menjadi terbatas kalau misalnya revenue-nya tidak optimal. Ya, belanja pemerintah ke sektor-sektor prioritas akan semakin membebani kapasitas fiskal kita kalau memang tidak ditopang dengan penerimaan yang baik ya. Terbukti bahwa selama 4 tahun terakhir ini adalah defisit pertama ya di awal tahun ya. Biasanya di tahun-tahun ini di awal tahun kuartal pertama itu masih positif ya, Ya. masih surplus ya. Tapi ini sudah defisit karena memang salah satunya dari sisi shortfall dari sisi revenue, Mbak Saja. Selain karena shortfall dari posisi penerimaan APBN, penerimaan pajak dan lain sebagainya, apakah kemudian program-program baru pemerintah, kemudian juga adanya kabinet yang cukup besar saat ini, karena kalau kita merujuk pada studi yang telah dilakukan oleh FEBUI sendiri, sebenarnya ada faktor-faktor seperti program-program baru pemerintah dan juga belanja operasional dari kabinet yang lebih besar sekarang itu juga berpengaruh cukup besar terhadap defisit. Apakah itu benar-benar mengalami atau berpengaruh sebesar itu, Pak Fitra? Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi ini belum terefleksi di belanja ya. Kalau kita lihat belanja sekarang sampai bulan Februari, itu masih catatan saya 348 triliun. Di tahun lalu, Januari Februari, 374 triliun. Jadi kalau ada yang melihat bahwa ini karena beban belanja terlalu besar, enggak juga. Karena masih lebih kecil dibandingkan dengan periode di tahun lalu ya. Apalagi kita juga ada beberapa penyesuaian anggaran ya,
dari yang sebelumnya itu anggaran yang tidak produktif ke arah yang lebih produktif. Nah ini kan belum kelihatan ya. Jadi belum kelihatan juga di pola spendingnya yang kemudian membengkak secara signifikan. Yang mana ini bagus karena kalau dibandingkan dengan tahun lalu aktivitas front loading di awal tahun ini itu tidak terlalu kemudian membebani negara lah. Nah, yang jadi masalah sebenarnya lebih ke arah potensi revenue saja, Mbak saja. Saya belum melihat sama sekali ada beban yang berlebih di sisi belanja gitu ya. Secara empiris saja datanya mengatakan seperti itu. Yang jadi masalah adalah memang karena tax collecting-nya itu ada delay ya, dimulai dari bulan Januari ya. Mudah-mudahan ini bisa di-collect sampai bulan April dan Mei ya. Mudah-mudahan ada perpanjangan waktu sehingga kemudian tax collecting mekanismenya bisa kembali lagi ke level awal keseimbangannya. Tapi memang betul kalau kita lihat di awal tahun ini kalau dari sisi performa ekonomi sebenarnya kita juga patut waspada karena performa ekonomi inilah yang kemudian juga bisa kita lihat menjadi salah satunya basis penerimaan pajak ke depan. Nah, apa performa ekonomi yang perlu kita waspadai? Di awal tahun ini, di bulan Februari ya, itu sudah ada deflasi minus 0,09%. Dan ini deflasi pertama semenjak 25 tahun terakhir. Dan kalau kita rujuk lagi dari bulan Januari, itu Januari inflasi memang, tapi inflasinya terlalu kecil ya, 0,76% year on year. 2 bulan ini berturut-turut Januari dan Februari itu masih di bawah konsensus ekonom. Nah, ekonom untuk bulan Januari inflasinya 1,8%, yang terjadi realisasinya 0,76%. Bahkan di bulan Februari itu konsensus ekonom 0,4 sampai 0,5%, padahal realisasinya itu justru negatif ya, minus 0,09%. Ini artinya apa? Artinya dari satu sisi ya memang pemerintah kalau kita lihat dari sisi supply itu berhasil untuk mengendalikan harga-harga. Ini panen raya di Januari Februari, harga-harga terkendali yang kemudian juga ada intervensi dari sisi supply, pemerintah juga memberikan subsidi PLN ya untuk konsumen 50% dan ini cukup signifikan untuk kemudian mengendalikan harga. Tetapi permasalahannya adalah seharusnya demand di bulan Januari dan Februari juga tinggi ya, karena ini adalah periode festivities menjelang Ramadan dan sudah apa namanya melewati akhir tahun. Sehingga harusnya Januari dan Februari ini meskipun tren inflasi rendah tapi tidak serendah ini. Nah, maka mayoritas ekonom kemarin memang agak miss gitu ya karena ekspektasi kita adalah demand-nya lebih di atas. Bahkan bukan hanya ekonom yang miss, produsen pun miss. Karena produsen kemarin juga kalau kita lihat dari Purchasing Manager Index in Manufacturing di bulan Februari itu 53,9. Ini salah satu yang tertinggi aktivitas industrinya selama beberapa bulan terakhir lah, menanjak terus ya. Dimulai dari bulan Desember kemudian langsung Januari dan Februari. Nah, permasalahannya adalah mungkin mereka melihat produsen bahwa apa seperti sebagaimana ekonom, mereka melihat bahwa seharusnya bulan Februari ini demand-nya naik tinggi. Tapi sepertinya demand-nya suboptimal sehingga ini juga bisa menghadirkan semacam kesulitan juga untuk si produsen terutama ya kalau misalnya barangnya itu kemudian tidak diserap oleh pasar sehingga akan menimbulkan inventory cost buat mereka, marginnya semakin tipis dan kemudian akan mendiscourage mereka untuk kemudian melakukan ekspansi industri sepanjang tahun ini. Nah, ini yang kemudian harus kita waspadai. Dan oleh karenanya ya perlu diberikan stimulus-stimulus ya yang memadai ya. Meskipun itu tentu ada konsekuensinya. Konsekuensinya mungkin defisitnya akan membesar ya. Tetapi saya rasa ini diperlukan ya untuk kemudian memacu momen ya. Momen apa? Momen awal tahun yang mana biasanya awal tahun ini apalagi ada bulan Ramadan, Lebaran. Ini adalah momentum yang sangat positif sebagaimana di tahun lalu kita di kuartal 1 tumbuh 5,11% dan 5,11% ini adalah pertumbuhan tertinggi ya kalau kita bandingkan dengan rata-rata 10 tahun terakhir exclude pandemic times ya itu 5,07%. Jadi replikasi dari tahun lalu itu masih bisa dilakukan ya kalau misalnya pemerintah bisa mempush itu dari sisi fiskal ya meskipun tentunya konsekuensinya adalah defisitnya mungkin agak lebih besar lagi. Pak Fitra, kalau misalkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus-terusan ditopang utamanya dengan kondisi-kondisi momentual seperti Idul Fitri, kemudian akhir tahun, libur panjang, lalu bagaimana dampaknya terhadap perekonomian ke depannya? Karena kalau kita ketahui beberapa tahun belakangan ini juga situasi momentual lah yang kemudian menjadi dasar pertumbuhan ekonomi. Saya rasa tidak masalah, kita masih bisa memanfaatkan efek musiman tersebut ya, asalkan nanti kita bisa menjaga kesinambungan pertumbuhannya itu. Nah, jadi
percikan di efek musiman ini yang harus kita manfaatkan setinggi-tingginya sehingga kemudian dorongan dari fiskalnya tidak perlu terlalu kuat dan bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, ketika kita bisa kemudian menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di momen-momen musiman, maka ini akan menghadirkan kepercayaan ya dari sisi konsumen dan juga dari produsen untuk terus melakukan ekspansi untuk produsennya dan untuk melakukan konsumsi di sisi konsumennya. Nah, permasalahannya adalah kemarin Consumer Confidence Index kita itu ya memang masih tinggi, tetapi dari Januari ke Februari terus harus anjlok ya. Padahal harusnya di bulan Februari ini kepercayaan konsumen kan lagi tinggi-tingginya ya. Nah, kenapa bisa anjlok seperti itu? Ya karena mungkin minim dorongan. Dan oleh karenanya kalau didorong ya itu bisa kemudian memandu kepercayaan konsumen sehingga kalau kepercayaan konsumen itu bisa naik maka kecenderungan konsumsi mereka sepanjang tahun ini bisa lebih tinggi lagi begitu kan. Apalagi yang tentu harus kita pacu adalah bagaimana kelompok menengah ke atas nih Hmm. untuk bisa terus melakukan konsumsi. Karena selama ini mereka cenderung melakukan aktivitas hindar resiko dengan kemudian masuk ke instrumen-instrumen yang sifatnya safe haven. Misalnya kalau kita lihat, kenapa harga emas bisa naik ya? Karena memang orang-orang kayanya itu tidak belanja, tetapi kemudian mereka melakukan aktivitas lindung nilai ya, yang mana pada akhirnya itu tidak kemudian terefleksi ke sektor real gitu kan. Dan oleh karena kalau kita lihat juga ke inflasi inti, ini juga terefleksi. Maka pertumbuhan inflasi inti sebenarnya masih di atas 2%, yang mana pemerintah juga meyakini bahwa ini sebenarnya daya beli kita lagi menanjak. Cuma masalahnya kalau emas itu dikeluarkan dari inflasi inti, ya inflasi kita sebenarnya inflasi inti, bahkan inflasi inti sekalipun itu juga rendah, ya cuma 1,6, 1,7%. Artinya memang dari sisi ini sebenarnya daya beli kita sedang turun. Dan oleh karenanya perlu juga ada stimulasi kepercayaan ya, terutama bagaimana yang kelompok menengah ke atasnya itu untuk belanja. Dan ketika mereka belanja itu mampu untuk memandu perekonomian kita untuk sepanjang tahun ini, karena dia akan Stimulus menunjukkan apa? dampak Stimulan apa positifnya. Pak Fitra yang Ya. dapat dilakukan? Stimulan apa yang dapat diberikan oleh pemerintah agar pertumbuhannya tidak hanya musiman namun juga bisa berkelanjutan, momennya bisa dijaga? Ya, tentu harus fokus kepada stimulus ke industri gitu ya. Karena industri inilah yang kemudian menjaga daya dukung sektor formal. Nah, kalau kita lihat tadi yang seperti saya sampaikan di awal, bagaimana PPh satu itu kan harus anjlok ya di awal tahun ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat kemarin kan juga ada banyak PHK ya, industrinya harus tutup, pilot dan seterusnya sehingga kemudian berefek pada aktivitas PPh satu. Hmm. Nah, oleh karenanya butuh sekali untuk kemudian membangun industri supaya lebih solid sehingga bisa menciptakan tenaga kerja di sektor formal. Nah, dengan demikian ini bisa jauh lebih sustainable ketimbang hanya memperhatikan faktor-faktor musiman saja. Jadi faktor-faktor musiman itu kita anggap sebagai bonus. Hmm. Tapi dari sisi yang lain kita juga harus menjaga kesinambungannya. Bagaimana caranya? Ya pilar industrinya memang harus diperkuat. Di mana sekarang sumbangan dari sektor industri terhadap GDP kita tinggal 18 atau 19% aja. Itu Padahal di art awal 2000-an itu bisa artinya 26, 27% baik, itu ya. artinya sebenarnya isu produktivitas yang harus diperbaiki dan ditingkatkan oleh pemerintah. Betul, betul. Jadi kita harus kemudian membuat aktivitas ekonominya itu lebih banyak, berdaya gitu kan. Dan oleh karenanya memang sektor formal harus difasilitasi dengan baik ya. Kalau tidak ya artinya ya efek musiman ini kan memang di satu sisi menghadirkan keleluasan-keleluasan ekonomi, tapi jangka pendek saja. Bagaimana nanti ada penciptaan tenaga kerja karena apa? Karena demand-nya meningkat di faktor-faktor musiman. Tapi setelah efek musiman itu selesai, ya pekerja-pekerja ini harus ya tidak bekerja lagi begitu Hmm. kan. Ini kan jadi permasalahannya. Tapi berbeda ketika sektor industri formal misalnya yang dibangkitkan. Nah, ini yang kemudian bisa memberikan efek sustainability di jangka panjang dan kemudian bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Ya, selama ini daya beli masyarakat memang cenderung tertinggal ya karena memang mereka terlempar dari sektor kerja formal. Sejauh ini Pak Fitra bagaimana melihat rencana pemerintah dalam meningkatkan produktivitas agar pertumbuhan ekonominya bisa tercapai yang ambisius itu 8%? Ya, jadi kan ada Impres 1 2025 ya, Mbak Sasha ya. Itu sebenarnya adalah bertujuan untuk kemudian realokasi anggaran dari yang sebelumnya tidak produktif menjadi ke lebih produktif. Ya, bagaimana kita melihat kemarin sampai satuan 9 Bu Sri Mulyani juga sempat cek bersama Pak Presiden, masa ada ATK yang 44 triliun gitu kan. Ini kalau dialihkan ke sektor-sektor yang memiliki dampak pengganda ekonomi yang tinggi, ya tentunya ini sangat signifikan gitu kan. Nah, ini yang kemudian harus perhatikan juga ke depannya. Dan yang juga paling penting adalah bagaimana kalau pemerintah sekarang juga sudah fokus kepada membangun industri.
Nah, Danantara kemarin kan dibangun ya salah satunya adalah untuk memberikan keleluasan finansial kita untuk bisa kemudian mendukung sektor industri ini supaya lebih berdaya. Karena selama ini sektor industri kita masih ya kembang kempis karena memang dukungan pendanaannya cukup terbatas. Dan oleh karenanya perlu investasi yang memadai ya untuk kemudian membangkitkan sektor industri kita. Tapi itu saya tidak cukup ya. Kita perlu juga pemerintah untuk di jangka menengah panjangnya investasi di SDM. Selama ini investasi yang masuk ke Indonesia itu tidak mampu diserap dengan baik ya dari sisi aspek lokalnya atau yang biasa disebut sebagai absorptive capacity karena kualitas SDM, kualitas institusional dan kualitas infrastrukturnya juga relatif tertinggal. Dan oleh karenanya pengayaan di tiga pilar tersebut, infrastruktur, SDM dan institusi ini penting sekali ya Hmm. untuk kemudian bisa meningkatkan absorptive capacity dari investasi yang masuk dan juga untuk membangkitkan industri supaya lebih sustainable, Mbak Staja. Jadi dengan melihat kondisi saat ini baik di domestik maupun di pasar global, sebenarnya pertumbuhan ekonomi 8% yang ditargetkan bisa tercapai? Di atas kertas, hitung-hitungan saya, kita memang membutuhkan effort yang tinggi ya. Kalau dari sisi kebutuhan investasi, 10.000 triliun yang terbagi di 6 sektor utama ya. Ada energi, ICT, kemudian housing, transportasi, ada water sanitation, dan water resources. Nah ini sebenarnya di atas kertas bisa saja, Mbak saja. Hmm. Tapi kan kalau kita bicara ini uangnya dari mana? Nah uangnya ini yang kemudian harus kemudian diusahakan. Maksimum 3.000 triliun dari dalam negeri, 7.000 triliun dari luar negeri. Hmm. Dan oleh karenanya perlu ya sekali kita untuk kemudian menarik investasi asing masuk ke sini dan dan untuk itu harus diperkuat ya absorptive capacity-nya itu. Hmm. Dan juga dari sisi ini kita juga harus bisa kemudian mensetir ya investasi-investasi masuk itu untuk bisa ke sektor-sektor yang pertama yang bernilai tambah tinggi, yang kedua menghasilkan return yang tinggi juga dan tentu punya efek pembangunannya. Dan oleh karenanya saya rasa salah satu jawaban dari semua itu harusnya Danantara ya secara ideal kan kita mengharapkan supaya Danantara menjadi lead investment ya untuk kemudian juga menarik investor-investor asing untuk kemudian fokus pada sektor-sektor prioritas tersebut, Mbak Saja. Baik, terima kasih Pak Fitra telah bergabung bersama kami, Fakulti Member Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Fitra Faisal. Sama-sama.